Biasa pejabat-pejabat kampanye sebelum jadi pejabat, oh pilih saya, jalan tenang saya bangun, margi tenang saya bangun, yang penting pilih saya. Jangan coba-coba memilih kepada pejabat yang minta dipilih. Jangan memilih pejabat yang minta dipilih. Biasanya cuma janji muluk-muluk. Kalau udah jadi pejabat lupa akan janji-janjinya. Sahabat juga begitu. Minta dibiat oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya sahabat jadi kaya. Kalau udah kaya niscaya dia akan lebih tekun ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga kali dipenuhi oleh baginda Nabi, dibiat, didoain sahabat. Kemudian sahabat dikasih kambing sejodoh. Dikasih 2 kambing sejodoh. Yang tadinya 2 kambing jadi 4, yang 4 jadi 8, jadi 10. Makin banyak. Lama-lama salah banyak bolong-bolongnya, tidak ikut melaksanakan sholat jamaah. Makin kelihatan seminggu sekali datang, kadang-kadang sebulan sekali, lama-lama sampai setahun sekali. Sahabat sehingga dipentain zakat juga, sahabat menolak ngasih zakat. Sehingga baginda Nabi mengatakan, wailaka ya Sa'labah, celaka wahai Sa'labah. Jadi kita mesti selamanya husnudon sama Allah. Mungkin kata Allah, potongan ente kalau dikasih lebih nggak bakal kuat. Udah ente segitu aja supaya ente lebih tekun ibadah. Kalau dikasih lebih ente melupakan Allah. Buktinya sahabat waktu miskin dia tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi begitu kaya sahabat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengingatkan kita kepada kisah zaman dahulu. Ada sekelompok kaum kanibal. Bapak kenal kaum kanibal? Kaum kanibal itu manusia memakan manusia. Itu kaum kanibal tinggal di pegunungan, ada pimpinannya. Kemudian pimpinan kaum kanibal itu menugaskan kepada algojo-algojonya supaya menculik penduduk kampung yang ada di sekeliling gunung itu. Diculiklah penduduk kampung satu demi satu. Kemudian ada di satu kampung pemuda yang buta. Ada satu pemuda yang buta. Si pemuda yang buta ini selalu mengeluh dan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya dijadikan buta? Saya tidak bisa melihat keindahan alam. Kenapa yang lain bisa melihat, saya tidak bisa melihat? Sehingga dia mengatakan, Tuhan dolim kepada saya. Mengatakan begitu, Tuhan dolim kepada saya. Yang lain diciptakan bisa melihat, saya diciptakan tidak bisa melihat. Tiba saatnya algojo datang. Diculiklah si buta tadi. Kemudian dibawa menghadap ke pimpinan kaum kanibal tadi. Kemudian manusia-manusia yang udah diculik tadi pada dikasih makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat. Supaya kenapa? Supaya empuk dagingnya katanya, supaya enak dagingnya katanya. Kemudian satu demi satu pada disantapnya oleh kaum kanibal itu. Tinggal satu, si buta belum diambil sama algojo tadi. Kemudian yang lain udah pada habis, diambillah si buta tadi, dibawa menghadap ke komandannya, ke pimpinannya. Nih komandan, tinggal ini nih santapan kita siang ini katanya. Gimana?
Kata pimpinan kaum kanibal ini, begitu melihat si buta, pemuda yang buta tadi, dia jijik. No way, saya tidak mau makan daging yang buta, saya tidak mau. Udah pulangkan lagi ke kampungnya, lepaskan. Enggak mau saya, kata pimpinan kaum kanibal itu. Kemudian dilepaskanlah si buta, pemuda yang buta tadi, dibawa ke kampungnya lagi, dipulangkan ke kampungnya. Kenapa si buta? Si buta sampai nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Adil. Seandainya saya tidak dijadikan buta, mungkin saya udah disantap oleh kaum kanibal. Padahal sebelumnya dia mengatakan, Tuhan dolim kepada saya. Kenapa saya dijadiin buta, tidak bisa melihat keindahan alam semesta? Yang lain bisa melihat, saya tidak bisa melihat. Sebelumnya si buta itu mengatakan dolim kepada Allah, tapi setelah dilepas oleh kaum kanibal tidak jadi santapannya, dia mengatakan Tuhan Maha Tahu segalanya. Alimil ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang tahu akan yang gaib dan yang nyata. Jadi kita selamanya mesti husnudon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suudon kepada Allah. Inna ba'da dzanni ismun. Sesungguhnya suudon itu adalah dosa. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci dan yang telah melimpahkan hidayah dinul Islam kepada kita semua, dan yang telah melimpahkan hidayah agama Islam kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa kumpul di makom yang mulia ini sebagai tanda kita mahabbah kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagai tanda kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mahabbahnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh, mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaih miwaladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Belum dikatakan iman kalau kita mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Belum dikatakan iman kalau kita mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Allah, mahabbah kepada Allah Jalla Jalaluh, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, goyatul mahabbah wajib di atas segala-galanya. Belum dikatakan iman. Apa kita tidak boleh mencintai manusia? Boleh. Apa kita tidak boleh mencintai wanita? Boleh. Apa kita tidak boleh mencintai anak-anak? Boleh. Apa kita tidak boleh mencintai sansa wahladang? Boleh. Apa kita tidak boleh mencintai mobil? Boleh. Zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah telah menghiasi manusia dengan hubus sahawah. Laki-laki cinta wanita, wanita cinta laki-laki.
cinta juga kepada anak-anak, cinta juga kepada jabatan dan kedudukan, cinta juga kepada emas, cinta juga kepada mobil. Tapi ingat, itu cuman dalika mataul hayati dunia, cuman hiasan dunia belaka. Kesemuanya itu cuman hiasan dunia belaka. Di ujung ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah lah sebaik-baik tempat kita kembali. Jadi mencintai Allah itu di atas segala-galanya. Kalau sang pemuda mencintai sang pemudi, mencintai si buah hati belahan jiwa, kemudian sang pemuda itu di SMS oleh sang pemudi, Kanda I love you full, Kanda Dinda cinta kepada Kanda. Gimana balasan si pemuda tadi? I love you too. Upamika kalau kata bahasa Jepangnya watashi wa aibshimasu. Kalau kata bahasa Saudina ana uhibbu ilaik. Ana uhibbu ilaik. Kepada Allah juga sama, ana uhibbu ilallah. Saya mencintai Allah di atas segala-galanya. Ketika si buah hati belahan jiwa SMS, Kanda Dinda menunggu Kanda di tempat biasa. Gimana si pemuda tadi? Walaupun dalam keadaan sibuk, aktivitas lagi nyangkul di sawah ditinggalan cangkulna, ya, lagi dagang juga ditinggalkan dagangannya, lagi sibuk di PT juga ditinggalkan aktivitasnya, sampai bohongin kepala bagian. Izin tapi bohong. Kalau di SMS oleh si buah hati belahan jiwa, bahwasanya si buah hati belahan jiwa memanggil pengen ketemu, cepat-cepat datang memenuhi panggilan si buah hati belahan jiwa. Tapi kenapa jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah, diajak sholat, bye-bye. Lagi sibuk, yang lagi tani sibuk taninya, yang lagi dagang sibuk dagangnya, yang lagi aktivitas sibuk aktivitasnya. Tidak cepat-cepat dipenuhi panggilan Allah. Apakah itu yang mengaku cinta kepada Allah? Kalau begitu lebih mencintai si buah hati belahan jiwa ketimbang cintanya kepada Allah, diabaikan panggilan Allah.